Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kita kali ini nampak terlihat Cirat, Parat, dan Jigar pulang setelah mendapat kabar bahwa Ahem terbakar. Mereka semua pun begitu panik. Mereka pun bergegas pergi ke kamar Ahem. Sementara di kamar, dokter sedang memeriksa Ahem. Dokter berkata, Ahem akan baik-baik saja. Ahem akan sembuh dalam waktu beberapa hari. Hetal begitu bangga kepada Gopi. Hetal memberkati Gopi dengan sepenuh hati karena Gopi telah menyelamatkan Ahem. Jika saja tabung gas meledak, kita semua tidak bisa membayangkan situasinya akan menjadi seperti apa. Sementara Anita, ia menangis dan berjalan pergi. Setelah itu dokter akan hendak pergi. Ahem bertanya kepada Gopi, Gopi, mengapa kamu tidak memberitahu dokter bahwa kamu juga terluka? Kemudian dokter memeriksa Gopi dan memberikan salep kepada luka Gopi. Kedua tangan Gopi telah terbakar. Gopi meringis kesakitan di saat dokter mengoleskan salep kepada luka Gopi. Ahem merasa khawatir dan kasihan di saat Gopi meringis kesakitan. Ahem menjadi terkesan dan merasa bangga kepada Gopi. Setelah itu, Rasi memberikan sare yang Ahem beli. Ahem berkata kepada Gopi, Gopi, kemarin aku telah merusak saremu. Jadi aku memutuskan untuk membelikan kain sare yang baru untukmu. Namun tetapi sekarang kain sarenya terbakar juga. Rasi menjadi terkesan di saat melihat Ahem dan Gopi saling mencintai. Gopi menjawab, aku tidak ingin kain sare, tetapi aku ingin kamu cepat sembuh. Itu saja yang aku mau. Ahem semakin mencintai Gopi dan menatap Gopi dengan penuh cintanya. Tiba-tiba pelayan datang ke sana dan meminta Rasi untuk ikut dengannya. Lalu Rasi pun pergi. Sementara si pelakor Anita, ia ada di dalam kamarnya. Anita menangis sedih di saat ia mengingat semua kejadian itu. Si pelakor Anita merasa sangat kesal karena rencananya gagal total. Sementara keluarga Modi, mereka semua nampak terlihat sedang berkumpul di ruangan keluarga. Hetal bertanya, bagaimana dapur bisa terbakar? Tak lama kemudian Rasi datang dan ia memberitahu semua orang ada beberapa lubang di selang gas. Pasti gas bocor dan terjadilah kebakaran. Kokila bergegas pergi ke dapur untuk memeriksa pipa gas. Rasi berkata kepada Kokila, pipa gas sangat tebal, jadi mana mungkin tikus bisa menggigit pipa gas. Kokila setuju dengan pendapat Rasi. Hetal juga ia bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Kokila bertanya kepada pelayan saat itu di mana Gopi. Pelayan menjawab, Nyonya Gopi saat itu pergi ke atas untuk mengeringkan kunyit. Dan Tuan Ahem pergi ke dapur karena ia berpikir Gopi ada di dapur. Kokila mengingat semua kejadian dan ia mulai curiga kepada Anita. Kemudian Kokila bergegas pergi ke kamar Anita. Kokila membuka pintu dengan sangat marah. Anita sangat kaget di saat ia melihat kedatangan Kokila. Kemudian Kokila menarik tangan Anita dan membawa Anita pergi keluar. Sementara Gopi dan Ahem mereka ada di dalam kamar. Mereka mendengar suara Anita. Kemudian Gopi meminta Ahem untuk beristirahat di kamar. Sementara keluarga Modi mereka semua berkumpul di ruangan keluarga. Jigar bertanya-tanya, bagaimana pipa gas bisa berlubang? Kokila berteriak dari atas, Jigar, aku akan memberitahumu segalanya. Kokila menarik Anita ke ruangan keluarga. Semua orang sangat kaget di saat melihat Anita ditarik oleh Kokila. Kokila murka dan berteriak kepada Anita,
Anita, kamu wanita licik, jangan kau berpura-pura menangis lagi. Aku tahu kamu yang telah melakukan semua ini. Katakan semuanya, atau aku akan menunjukkan bagaimana pipa gas bisa berlubang. Anita terus mengelak dan berpura-pura tidak tahu. Kemudian Hetal bertanya kepada Kokila, mengapa Anita melakukan itu? Kokila sangat murka, ia berteriak. Kokila meminta Anita untuk mengakui semua kejahatannya. Anita terus saja mengelak dan berpura-pura tidak bersalah. Kokila bertanya, mengapa kamu bersembunyi di dekat dapur? Dan di saat kamu sedang berbicara dengan Rasi, tiba-tiba Gopi datang ke sana. Waktu itu kamu bertanya kepada Gopi, mengapa Gopi kamu tidak di dapur? Mengapa kamu bertanya seperti itu kepada Gopi? Sekarang aku tahu kamu ingin menyakiti Gopi. Jika kamu tidak memiliki rencana jahat untuk menyakiti Gopi, lalu mengapa kamu meminta Gopi untuk pergi ke dapur? Dan bagongnya Anita masih saja mengelak. Kokila ia terus berteriak kepada Anita untuk mengakui semua kejahatannya. Dan akhirnya Anita berteriak, "Iya, aku yang sudah melakukan ini semua. Tetapi aku hanya ingin menyakiti Gopi, tapi bukan Ahem. Karena aku mencintai Ahem." Semua orang sangat kaget mendengar pengakuan dari Anita. Kokila berkata, "Aku tahu hanya kamu yang bisa melakukan hal licik seperti ini. Karena kamu telah kalah dari Gopi, kamu bisa melakukan apa saja." Hetal menjadi bingung dan bertanya-tanya kepada Kokila, "Apa maksud yang kamu bicarakan?" Kemudian Kokila menjelaskan kepada semua orang, "Anita telah menantangku. Dia akan membuktikan bahwa dirinya adalah istri yang baik dan bukan Gopi." Semua sangat kaget mendengar perkataan itu. Lalu Kokila berkata kepada Anita, "Anita, aku sangat kasihan kepadamu karena pernikahanmu telah dibatalkan. Dan karena rasa kemanusiaanku, aku membawamu ke rumahku. Seluruh anggota keluargaku sayang kepadamu. Mereka semua memperlakukanmu dengan sangat baik. Tapi kamu bahkan tidak memiliki hati. Kamu ingin menyakiti menantuku. Kamu adalah wanita yang begitu licik." Anita terus menangis. Gopi dan semua orang pun sangat kaget ketika mendengar kenyataan yang seperti ini. Kemudian Kokila bertanya kepada Anita, "Anita, jika kamu mencintai Ahem, mengapa kamu tidak masuk ke dalam kobaran api? Jika kamu mencintai Ahem, maka kamu akan masuk ke dalam kobaran api itu. Tetapi Gopilah yang masuk ke dalam kobaran api itu untuk menyelamatkan suaminya." Anita menjawab, "Itu semua tidak benar. Aku sangat mencintai Ahem." Ahem datang dan berteriak kepada Anita, "Cukup, Anita." Ahem turun dan bertanya kepada Anita, "Anita, mengapa kamu melakukan semua ini? Padahal aku percaya kepadamu." Anita menjawab, "Ahem, aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu." Ahem berteriak lagi kepada Anita, "Syukur aku yang masuk dan bukan Gopi. Jika saja Gopi yang masuk, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Anita, aku saat ini sangat membencimu. Hubungan kita hanya masa lalu saja. Mulai sekarang, aku tidak mau berhubungan denganmu lagi. Aku sangat membencimu." Itulah detik-detik semua kejahatan si pelakor Anita terbongkar. Semakin menarik saja, bukan? Saksikan terus serial drama India Gopi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.